Cuman dari artisnya yang memang personalnya dia gitu kan. Jadi dia bisa kalian aja, bisa bertiga kok. Oke, nanti lanjut dulu. Ini oh ini naga suara dari naga suara. Ini di sini bisa sih. Tanggal sama tanggal. Naga suara. Tanggal hari ini ya. Ini apa sih? Parah tanda-tanda kayak gini. Oh. Dua berarti. Dua. Oke. Ini dua saran dua-duanya di checklist. Ini tanda tangan. Tanda tangan yang pemohon. Oh namanya juga. Ya, nama ini nama populer aja. Iya. Tanda tangan terus tanggalnya tanggal 30 ya. Iya. Sehari sebelumnya. Bawah tanda tangan di samping tanda tangan. Admin kosongin. Tanda tangannya di sebelah mana? Di sini aja nih di kotak ini. Oh di sini aja. Iya, dalam kotak. Tanggal 30 Juli. Hai, kami dari Duo Anggrek. Saya Devani Natalia dan saya Putri. Hari ini kita lagi uji kompetensi. Betul. Apa sih keuntungannya uji kompetensi ini? Kita tanya langsung ya. Oke, apa sih Bu? Oke, sip, menarik nih, ada Duo Anggrek. Perkenalkan saya Mila Rosa dan kebetulan saya di LXP Musik Indonesia ini adalah sebagai asesor dan juga sebagai manajer mutu. Nah, kalau baca di sini uji kompetensi bidang musik, kalau Duo Anggrek kan sering ngambilnya skema penyanyi solo ya. Betul. Ya. Nah, itu apakah sertifikasi itu? Sertifikasi itu adalah bentuk suatu proses asesmen yang tadi kita jalankan, ya. Nah, yang nantinya itu nanti sebagai penyanyi solo yaitu Duo Anggrek akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa itu sertifikat kompetensi? Apa bedanya? Kalau Duo Anggrek pasti sudah dikenal oleh masyarakat, ya. Siapa yang nggak kenal sama Duo Anggrek? Jadi sudah ada pengakuan dari masyarakat, ya, tentang Duo Anggrek sebagai penyanyi. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah pemerintah sudah mengakui Duo Anggrek sebagai penyanyi yang profesional atau yang penyanyi kompeten? Nah, untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, Duo Anggrek ini harus melakukan yang namanya asesmen atau uji kompetensi untuk penyanyi solo. Nah, tadi kita sudah melaksanakan ya, udah mengisi perangkat itu tadi yang tanda tangan, tulis nama, itu adalah perangkat. Nah, berarti telah terjadi asesmen antara ACC Duo Anggrek bersama asesor saya Mila Rosa untuk skema penyanyi solo. Nantinya Duo Anggrek akan mendapat sertifikat kompetensi merupakan pengakuan dari negara atas kompetensi Duo Anggrek sebagai penyanyi solo. Nah, sekarang kalau manfaatnya buat karir ke depan Duo Anggrek apa sih uji kompetensi itu? Ditanya dulu apa langsung jawab? Boleh. Langsung jawab. Langsung jawab. Oke, manfaatnya. Manfaatnya apabila Duo Anggrek memiliki sertifikat kompetensi sebagai penyanyi solo, selain mendapat pengakuan dari negara, kedua untuk event-event yang sifatnya dari instansi pemerintah itu biasanya akan ditanya apakah punya sertifikat kompetensi. Duo Anggrek berarti lolos. Terus ketiga, pada saat ada show ke luar negeri itu akan tanya, do you have certification? Begitu tidak ada, biasanya suruh balik. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu orang atau penonton yang ingin menonton suatu acara atau event itu dia bayar mahal. Nah, karena dia membayar mahal, jadi otomatis dia ingin mendapatkan talent-talentnya itu yang profesional dan berkompeten. Nah, untuk menandakan bahwa talentnya ini adalah memang kompeten di bidangnya dengan menunjukkan sertifikat kompetensinya. Karena sertifikat kompetensi itu dari pengakuan negara. Oh, banyak banget keuntungannya berarti ya. Berarti kita senang sekali uji kompetensi ini ya kan. Kalau ke luar negeri lebih gampang. Terus juga diakui sama lebih memudahkan ya. Rasanya gimana hari ini mengikuti uji kompetensi untuk Duo Anggrek? Senang. Apalagi kita terpilih salah satunya penyanyi ya untuk uji kompetensi ini. Semoga
kedepannya Kali Dua Anggrek juga tambah sukses gitu. Amin, dapat show-show ke luar negeri. Betul. Iya. Gitu. Nah, ini yang penting nih. Nama Dua Anggrek kan sudah mengikuti sertifikasi kompetensi, otomatis namanya nanti ada di website Kemenaker dan BNSP. Artinya nih ada IOIO dari luar negeri ingin mendapatkan penyanyi yang sudah bersertifikat kompetensi, dia pasti akan menemukan nama Dua Anggrek. Keren ya. Nah terus apa namanya, buat ke depan buat teman-teman yang belum uji kompetensi gimana harapannya? Ya ikutin dong, Ya. karena kan tadi keuntungannya sudah jelas tadi dikatakan sama Ibu. Jadi buat kalian langsung daftar aja dan uji kompetensinya. Betul. Salam kompeten. Halo, saya Balena. Sekarang Balena lagi ada di kantor Naga Suara, sedang mengikuti uji kompetensi musik. Dan sekarang juga Balena nggak sendiri, ditemenin sama Ibu Milarasa. Oke. Ini fungsinya untuk apa, Bu? Oke, Mbak Lina, saya apresiasi ya sudah mengikuti sertifikasi kompetensi. Untuk skema penyanyi solo ya. Iya. Fungsinya banyak banget Mhm. ya. Bahwa sertifikasi kompetensi ini adalah fungsinya untuk seseorang yang memiliki profesi. Dalam hal ini adalah Mbak Lina sebagai penyanyi solo. Nah, profesinya tersebut adalah untuk mendapatkan benefit atau dianggap orang atau berkualitas, itu harus ada bukti dokumen. Oke. Apa dokumennya gitu kan? Dokumennya adalah sertifikat kompetensi. Nah, itu caranya harus mengikuti asesmen yang tadi kita udah laksanain ya, uji kompetensi, melaksanakan asesmen. Asesmen itu adalah proses di mana telah terjadi pengisian dokumen yang artinya adalah merupakan rekaman telah terjadi asesmen antara asesi Helena dan asesor Mira Rosa. Nah, atas dasar tersebut akhirnya saya akan memberikan rekomendasi kompeten sebagai penyanyi solo. Jadi gitu seperti itu ya. Nah, kegiatan ini adalah disupport dan didukung penuh oleh Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan LSP Musik Indonesia. Jadi buat para penyanyi berarti ini diakui gitu Ya, ya. oleh negara. Kalau semua orang sudah kenal, ya Oke, kan? oke. Tapi apakah negara mengakui atas kompetensinya sebagai penyanyi solo? Betul. Nah, saat ini dengan telah mengikuti sertifikasi kompetensi, negara sudah mengakui atas kompetensi Helena sebagai penyanyi solo. Oke. Dan ini untuk semua penyanyi enggak sih? Semua penyanyi harusnya mengikuti gitu. Begitu. Semuanya harus mengikuti. Ibarat kata sudah bekerja sebagai penyanyi, berprofesi sebagai penyanyi Mhm. puluhan tahun gitu, belasan tahun, tetapi belum ada pengakuan dari negara. Itu harus mengikuti semua. Oke. Dan bukan penyanyi saja, musisi bisa, pencipta lagu pencipta juga lagu boleh bisa, ya. arranger, komponis bisa. Oh, semua ya Bu Bisa. Saya? Oke. Terus kalau yang nggak tahu, misalkan kalau sekarang Mbak Lena kan dinaungi dengan Naga Suara nih. Kalau misalkan di luar sana yang tidak mempunyai manajemen gitu mau masuk untuk Uji kompetensi kompetensi. ini seperti apa gimana Gampang. caranya? Caranya adalah tinggal menghubungi LSP Musik Indonesia, ya bisa menghubungi saya, atau juga bisa menghubungi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bisa ditanya nanti BNSP pasti akan mengarahkan kepada LSP yang memang mengasesmen khusus bidang musik. Kebetulan LSP di Indonesia baru ada satu, LSP Musik Indonesia saja. Baru satu aja. Sukses selalu ya. Terima juga buat kasih Mbak banyak Ibu Mila Rosa. Senior. Salam kompeten. Tanpa ku tahu salahku, tanpa ku tahu dosaku, kau berbuat semau. Halo, saya Tuang Asaben. Saya sekarang lagi di kantor Naga Suara. Lagi ada acara uji kompetensi bersama Ibu Mila Rosa. Dan terima kasih Ibu Mila Rosa. Saya barusan udah uji kompetensi ya Bu ya. Iya. Dan saya mau nanya juga nih manfaat uji kompetensi ini apa Mbak? Nah, manfaatnya karena beliau ini adalah sebagai penyanyi dari band angkasa yang famous itu. Oh, ya. terima kasih. Ya, betul. Nah, pada hari ini beliau ini sudah mengikuti sertifikasi kompetensi. Tadi sudah mengisi dokumen. Nah, mengisi dokumen itu artinya telah terjadi rekaman. Oh. Rekaman asesmen antara asesi dan asesor saya Mila Rosa.
Nah, atas dasar tersebut, asesor harus memberikan rekomendasi atas kompetensinya sebagai penyanyi solo di grup band angkasa. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah kompeten, syarat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mila. Iya, manfaatnya banyak loh. Oh ya. Kalau angkasa kan pasti sudah dikenal banyak orang. Ya, pasti. Amin. Tapi apakah negara mengakui atas kompetensinya atau profesinya? Nah, ini penting. Negara wajib memberikan pengakuan kepada band angkasa, vokalis band angkasa atas kompetensinya sebagai penyanyi solo. Karena apa? Sudah terjadi asesmen pada hari ini di kantor Naga Suara. Dan kegiatan ini disupport penuh oleh negara, jangan salah. Jadi ada subsidi dari negara melalui Kemenaker dan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berkolaborasi dengan LSP Musik Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya nih dianggarkan oleh negara, bukannya gratis sebenarnya loh, tapi dianggarkan oleh negara. Siap. Harus apa ya? Harus semangat, tetap berkarya, Dan ibarat kata ya appreciate ya kepada pemerintah ya. Kita peduli loh, banyak. peduli dengan musisi, peduli dengan penyanyi, peduli dengan semua pelaku musik. Artinya apa? Karena apa? Negara memberikan anggaran APBN melalui kegiatan sertifikasi kompetensi bidang musik. Keren banget. Siap-siap go internasional. Amin. Ya, Terima karena kasih, sertifikat Bu Mila. kompetensi ini adalah semacam kayak tiket ya atau pas ya untuk bisa untuk luar negeri dengan aman, nyaman. Siap. Karena kalau di luar negeri itu meskipun di Indonesia populernya seperti apa, di luar negeri itu nggak mau searching YouTube, bagaimana tidak mau. Di luar negeri tetap bertanya, do you have certification? No, oh sorry, nggak bisa. Tapi yes, I have certification. Okay, please. Gitu. Kalau di luar negeri tuh bertanyanya seperti itu. Meskipun di Indonesia famousnya minta ampun, tapi kalau nggak ada sertifikat kompetensi, itu biasanya suruh balik. Pernah ada kejadian sih. Asik, selamat ya. Terima kasih banyak ya. Nah, coba dong kamu announce teman-teman penyanyi dan musisi, Iya. jangan apa ya, jangan males untuk mensertifikasikan profesinya. Iya betul, buat teman-teman semua musisi-musisi tanah air, yang generasi saya ini angkatan 2000-an waktu itu ya. Boleh langsung nih, nanti bisa ke ini ya, hubungi Ke LSP Musik Indonesia atau bisa LSP juga Musik ke Indonesia. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke, segera ya. Oke, salam Teman-teman kompeten. semua, salam kompeten. Halo, saya Mila Rosa. Saya adalah sebagai pengurus Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia atau LSPMI. Kebetulan LSP Musik Indonesia yang ada di Indonesia tuh baru hanya satu. Dan saya di LSP Musik Indonesia sebagai asesor dan juga sebagai manajer mutu di LSP Musik Indonesia. Dan kebetulan pada saat ini saya berada di kantor Naga Suara. Naga Suara ini terkenal dengan artis-artisnya yang sangat populer, musisinya juga populer. Untuk apa di Naga Suara? Kebetulan bahwa ada program dari pemerintah melalui Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui program PSKK 2024. Kita LSP Musik Indonesia mendapat support atau dukungan dari pemerintah melalui Kemenaker, BNSP. Supportnya dukungan apa? Berupa kegiatan melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk pelaku musik, untuk musisi, untuk penyanyi, pencipta lagu, manajer artis, pengajar musik, juri musik, konduktor, komponis, terus ada pemain orkestra, arranger, dan masih banyak lagi. Nah, di tahun ini melalui program PSKK 2024 ini, yaitu support penuh oleh Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu kita mendapat kepercayaan untuk melakukan sertifikasi kepada musisi dan penyanyi, pelaku musik seluruhnya sebanyak 300 ya. Nah, kegiatan ini sudah kita jalankan dari tanggal 2 Juni 2024. Nah, berakhir besok ya pada tanggal 1 Agustus ya. Itu kegiatan kita yang terakhir. Nah, terkait hal tersebut banyak sekali musisi dan penyanyi, konduktor, komponis, juri musik, pengajar musik juga ada mengikuti kegiatan ini. Ada yang dari luar kota, ada dari Jogja, Semarang, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Manado, semua datang ke tempat uji kompetensi yang kita laksanakan di Jakarta. Nah, siapa saja sih mereka yang mengikuti dari berbagai macam genre.
ya, karena kita skemanya juga banyak, ada musisi, penyanyi solo, pencipta lagu, juri musik, pengajar musik, arranger, pemain orkestra, manajer artis. Karena banyak skema yang kita tawarkan melalui program PSKK 2024 ini, automatically yang ikut juga dari berbagai kalangan. Ada dari akademisi, ada dari praktisi, ada juga dari yang memang di sini bergerak di bidang organisasi atau event tertentu. Contohnya adalah untuk skema manajer artis. Banyak sekali di sini manajer artis yang mengikuti skema sertifikasi ini untuk manajer artisnya, gitu kan. Yang paling di sini adalah yang sudah mandatory di sini adalah untuk penata bunyi atau sound engineering dan juga pengajar musik. Mereka itu sangat sudah ditanya terkait apakah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, banyak sekali peserta yang mengambil untuk sound engineering atau penata bunyi, pengajar musik, dan juga juri musik. Ternyata banyak event-event yang sudah menanyakan sertifikasi kompetensi. Nah, saya di sini menganjurkan teman-teman semuanya harus ikut kegiatan sertifikasi kompetensi. Sertifikasikan profesimu dan dapatkan pengakuan dari negara. Insya Allah tahun depan PSKK 2025 LSP Musik akan mendapat support lagi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi. Saya berharap teman-teman semua yang belum bersertifikat kompetensi silakan melakukan kegiatan ini. Banyak sekali benefitnya. Yang jelas atas profesimu sudah mendapat pengakuan dari negara melalui sertifikat kompetensi yang diberikan oleh negara berhologram Garuda. Salam buat teman-teman semua dan jangan lupa sertifikasikan profesimu. Salam kompeten. Halo, kita dua TikTok. Aku Gladys. Aku Selaseli. Hari ini kita lagi menguji uji kompetensi bersama Ibu Mila Rosa. Oke, sip. Apa manfaatnya uji kompetensi buat duo TikTok ini? Oke, manfaat uji kompetensi atau sertifikasi bidang musik khususnya skema penyanyi solo untuk duo TikTok adalah duo TikTok ini berarti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa itu sertifikat kompetensi? Sertifikat kompetensi itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, yang artinya negara sudah mengakui kompetensi duo TikTok sebagai penyanyi solo. Jadi ibarat kata gini, kalau dikenal masyarakat sudah ya duo TikTok ya, semua sudah kenal siapa duo TikTok. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah pemerintah mengakui kompetensi duo TikTok sebagai penyanyi solo? Nah, kebetulan hari ini duo TikTok di Naga Suara telah melakukan uji kompetensi atau asesmen tadi ya. Akhirnya karena sudah dilaksanakan uji kompetensi untuk skema penyanyi solo, duo TikTok di sini berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai penyanyi solo yang berkompeten. Untuk duo TikTok gimana rasanya dapat sertifikat? Pastinya kita senang ya karena kita terpilih gitu untuk mengikuti uji kompetensi ini. Kita senang dan kita mengucapkan terima kasih ya untuk Ibu Mila Rosa dan tim semuanya. Terima kasih. Ya, kebetulan kegiatan ini sertifikasi uji kompetensi bidang musik untuk penyanyi solo duo TikTok ini adalah kolaborasi ya. Artinya di sini kegiatan ini adalah disupport penuh dan didukung penuh oleh Kemenaker melalui BNSP dan LSP Musik Indonesia. Artinya apa? Kegiatan ini duo TikTok ini melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi penyanyi solo itu sebenarnya bukan gratis, berbayar, tetapi dibiayai oleh APBN, oleh negara melalui Kemenaker atau pemerintah dan BNSP. Gitu. Jadi benar-benar bersyukur kalau bayar tuh juta-jutaan. Iya. Tapi ini dapat disubsidi oleh pemerintah. Ya, kita mengucapkan terima kasih untuk pemerintah yang udah memberi subsidi untuk kita dua TikTok dan harusnya nggak usah ya. Jangan. Ya itulah luar biasa ya. Jadi melalui APBN, Kemenaker dan BNSP berkolaborasi dengan LSP Musik Indonesia, akhirnya sertifikasi dapat dilaksanakan di kantor Naga Suara. Artis-artis Naga Suara ini disertifikasi semua. Ini hari yang kedua. Wow.
Sip. Luar biasa. Makasih. Salam kompeten. Salam kompeten. Sama biasa kayak di depan ya. Nama saya Sony. Nila Rofa. Tanggal 30 saya ke tanggal 30. Nah, ini sama nih tidak. Ini yang sini. Ini yang satu. Sama satu belakang. 30 Juli ini ya. Udah satu. 30 Juli. Ini di checklist yang tiga. Di sini. Iya. Sama nih. Ya. Di checklist. Satu aja Iya, nih. satu. Nah, Ini ya, Bu? nomor satu ya. Iya. Iya, kayak gitu. Ini yang di checklist tidak. Ini sama aja. Ini tidak di kotak yang besar ya. Di kotak besar ini. Iya. Ini juga. Iya, sama. Ini juga. Yang itulah ini. Sama-sama. Tidak ini ya. Iya.